hanya ada satu bintang di tata surya kita, Matahari. Dan semua planet mengorbit bintang ini. Tapi ada juga sistem dengan sebuah planet yang mengorbit dua matahari. Misalnya, Kepler 16b berupa tempat yang keras dan dingin yang terdiri dari setengah batu, setengah gas. Tapi yang paling keren, kalau kamu mengunjungi planet ini, kamu akan melihat dua matahari terbenam dan punya dua bayangan. Astronom sepertinya menemukan hal lebih langka dan lebih aneh lagi. Mungkin ada planet yang mengorbit 3 bintang sekaligus. Sistem bintang JW Orionis jaraknya sekitar 1.300 tahun cahaya dari planet kita. Itu terdiri dari 3 cincin jingga, terbuat dari debu, dan berada di dalam satu sama lain. Di tengah sistem ini, kamu bisa melihat 3 bintang. 2 bintang ini binari, yang artinya 2 bintang ini mengorbit satu sama lain. Bintang ketiga mengelilingi 2 bintang itu, dan ilmuwan menemukan bahwa 3 cincin itu tidak sejajar. Cincin paling dalam berayun lebar dalam orbitnya, dan cincin terluar memiliki kemiringan 38 derajat. Jadi astronom memiliki 2 teori. Teori pertama mengatakan putusnya cincin ini terjadi karena 3 matahari menciptakan torsi di tengah seluruh sistem. Torsi adalah gaya gravitasi yang selalu bekerja menuju pusat. Tapi beberapa waktu kemudian, teori ini dicoret. Turbulensi dalam cincin ini kurang kuat untuk membuktikan teori ini. Teori kedua mengatakan bahwa fenomena ini bisa terjadi karena sebuah planet terbentuk di dalam salah satu cincin ini. Sebuah planet muda bisa memengaruhi keseimbangan gravitasi sistem 3 cincin itu dan menjadi penyebab 3 cincin itu sangat terpisah jauh. Ada celah besar dalam awan debu dan berdasarkan ukurannya, planet yang kita bicarakan pasti berupa raksasa gas besar seukuran Jupiter. Semua benda angkasa terbentuk karena gravitasi menarik materi. Jika ada rotasi sedikit pun di awal, kecepatan putaran meningkat seiring waktu, terutama saat sebuah benda mulai jatuh. Itu sebabnya semua benda angkasa berputar, termasuk partikel debu dan bahkan lubang hitam. Lubang hitam kehilangan massa karena sesuatu yang disebut radiasi Hawking. Horizon peristiwanya menjadi semakin kecil, tapi proses ini sangat amat lambat. Horizon peristiwa lubang hitam adalah point of no return. Itu seperti batasan yang mengelilingi lubang hitam. Dan tidak ada apapun termasuk cahaya dan radiasi bisa keluar begitu menyeberangi batasan ini. Rata-rata lubang hitam butuh miliaran kali umur alam semesta untuk menghilang sepenuhnya. Galaksi Bima Sakti kita juga mungkin memiliki lubang hitam supermasif, tapi kita tidak dalam bahaya. Salah satu lubang hitam besar terdekat, V4647 Sagittari, kemungkinan besar berjarak 20.000 tahun cahaya. Mengamati dampak lubang hitam aman dilakukan dari kejauhan. Masalah dimulai saat kamu terlalu dekat karena gaya gravitasinya yang luar biasa besar. Galaksi bisa saling menelan, itu salah satu cara galaksi berkembang seiring waktu. Tetangga terdekat kita disebut Andromeda dan saat ini menelan salah satu galaksi satelitnya. Dulu, Andromeda menelan setidaknya 2 galaksi satelit. Banyak gugusan bintang tersebar di seluruh galaksi ini. Andromeda pasti mencuri bintang-bintang ini dari galaksi lain. Ilmuwan akhirnya berhasil mengidentifikasi bintang-bintang itu. Bintang-bintang ini ditemukan di penggabungan galaksi yang terjadi miliaran tahun lalu. 10 miliar tahun lalu, galaksi kita juga mengalami tabrakan. Itu sebabnya sekarang halonya tidak seperti halo yang dimiliki galaksi spiral lain. Awalnya, ilmuwan mengira itu beberapa tabrakan kecil, tapi kemudian mereka sadar bahwa sebagian besar benda angkasa di Bima Sakti ini berasal dari satu sumber. Galaksi lain bernama Enceladuslah yang bertabrakan dengan Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti dan Andromeda mungkin bertabrakan, tapi itu tak akan terjadi dalam 4,5 miliar tahun ke depan. Neutrino adalah partikel netral listrik yang sangat kuat sampai bisa melewati berkilo-kilometer timah dan tidak akan ada yang menghentikannya. Beberapa melewati tubuhmu saat kamu menonton ini. Neutrino terbentuk di reaksi nuklir di dalam bintang hidup dan di ledakan supernova saat bintang meledak. Partikel-partikel ini hampir tidak memiliki massa dan partikel ini butuh kurang dari 3 detik untuk mencapai permukaan matahari. Lalu, itu bisa mencapai planet kita hanya dalam waktu 8 menit.
Ada planet TOI 1231b yang jaraknya sekitar 90 tahun cahaya dari bumi. Planet ini mirip dengan Neptunus dan itu adalah sebuah raksasa gas. Tapi menariknya, planet ini kemungkinan memiliki atmosfer yang kaya. Planet ini lebih dari 3,5 kali ukuran bumi dan sedikit lebih hangat dari kita dahulu, 50 derajat Celcius. Planet ini mengorbit bintang Katai merah yang jauh lebih kecil daripada matahari kita, tapi bintang ini juga jauh lebih tua. 1 tahun di planet ini hanya 24 hari bumi. Meskipun dekat ke bintang induknya, planet ini relatif dingin. Itu karena bintangnya ada di sisi lebih dingin juga. Astronom berpikir mereka melihat awan di atmosfer planet misterius ini dan mungkin itu terbuat dari air. Sistem bintang dan planet ini menjauh dari bumi dengan cukup cepat. Itu sebabnya ilmuwan dengan mudah mendeteksi atom hidrogen yang terlepas dari atmosfer planet ini. Ya, artinya planet ini mungkin memiliki ekor. Lubang hitam hipotetis adalah benda angkasa aneh yang merupakan kebalikan dari lubang hitam. Cahayanya sangat terang dan pertama disebutkan oleh Einstein dalam teori gravitasinya. Seringkali ilmuwan membicarakan lubang putih dalam konteks lubang cacing. Ada sebuah teori yang mengatakan lubang hitam seperti semacam titik masuk menuju terowongan yang membawamu melewati ruang dan waktu. Kalau begitu, lubang putih mungkin jalan keluar yang berada di tempat lain di alam semesta. Di sisi lain, lubang putih belum tentu harus menjadi jalan keluar dari lubang cacing. Itu bisa juga tayangan ulang gerakan lambat terbentuknya lubang hitam awal. Jadi, pembentukan lubang hitam dimulai dengan bintang besar tua. Setelah jatuh karena beratnya, bintang itu biasanya berubah menjadi lubang hitam. Tapi terkadang, proses kuantum tidak mengubah bintang menjadi lubang hitam. Sebaliknya, itu membuat lubang putih yang mulai memuntahkan materi bintang tadi. Tapi sejauh ini, hanya teori. Beberapa planet seperti Mars dan Venus memiliki cuaca cukup ekstrem dengan badai kencang. Dan sekarang hurikan ruang angkasa yang sama kuatnya mungkin telah datang ke bumi. Itu adalah massa udara yang berputar-putar, lebarnya sekitar 1000 km. Satelit menemukan hurikan itu ratusan kilometer di atas kutub utara di atmosfer atas bumi. Hurikan itu bukan menjatuhkan air, tapi elektron. Peristiwa itu berlangsung hampir 8 jam sebelum akhirnya berhenti dan hurikan itu berputar berlawanan arah jarum jam. Mungkin aja ada samudra yang tersembunyi di bawah permukaan satelit yang mengelilingi Uranus. Ilmuwan juga telah meneliti samudra di bulan Jupiter, Europa, dan bulan Saturnus, Enceladus. Samudra-samudra ini tersembunyi di bawah kerak es satelit-satelit itu. Uranus memiliki 27 satelit, 5 diantaranya sangat besar, itu adalah Umbriel, Titania, Oberon, Miranda, dan Ariel. Pada tahun 1980-an, saat orang-orang mengirim Voyager 2 untuk mengambil foto dari 5 satelit ini, ilmuwan menemukan bahwa satelit-satelit itu memiliki banyak kawah dan mengandung es dan batu. Foto-foto yang didapatkan oleh para astronom juga menunjukkan tanda air dalam bentuk cair. Itu keluar dari kedalaman satelit dan membeku di permukaannya. Salah satu penjelasan paling masuk akal adalah samudra itu ada di bawah permukaan karena satelit bergerak mengelilingi planet, medan magnet planet itu menariknya. Seperti itulah satelit berada di orbitnya, tarikan ini menghasilkan aliran listrik yang berubah menjadi medan magnet. Medan magnet itu disebut induksi dan samudra di bawah permukaan mungkin penyebab medan induksi ini bisa dihasilkan. Saturnus dikenal dengan cincinnya, tapi Neptunus, Uranus, dan Jupiter juga memiliki cincin loh. Di saat yang sama, Saturnus memiliki hal yang sangat spesial yang tidak pernah kita lihat di planet lain. Badai heksagon besar yang bergerak di kutub utara planet ini, masing-masing sisinya hampir sepanjang 12.500 km. Area itu sangat besar sampai muat diisi 4 bumi. Berdasarkan citra termal, pola awan heksagonal ini turun ke atmosfer Saturnus sekitar 100 km. Planet ini sembunyi di balik awan tebal dan sinar matahari tidak bisa menembusnya. Itu sebabnya astronom tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tapi ada beberapa teori, Saturnus adalah raksasa gas dan saat memanas, gas di dalam planet menyimpang lebih jauh. Energi besar dilepaskan bersamaan gas itu yang membuatnya naik, mengembang, dan kehilangan kepadatan. Proses yang sama menyebabkan hurikan dan tornado di planet kita. Di Saturnus, gas berputar keluar dari zona bertekanan tinggi yang berada di lapisan luar Saturnus. Dan gas ini memancing badai besar berbentuk unik seperti itu.
Matahari sedang bersiap-siap untuk membalikan kutub-kutub magnetiknya. Sama seperti bumi, matahari memiliki kutub utara dan kutub selatan. Tapi tidak seperti bumi, proses pembalikan kutub matahari lebih sering terjadi dan lebih mudah diprediksi. Pembalikan berikutnya diperkirakan akan terjadi tahun ini antara bulan April dan Agustus. Meski terdengar apokaliptik, kamu nggak perlu khawatir. Jika kamu berusia sekitar 30 tahun, kamu sudah pernah mengalami fenomena ini lebih dari sekali. Karena matahari membalik setiap 11 tahun. Kamu mungkin tidak menyadari adanya perubahan saat itu karena proses ini tidak terlalu berdampak pada kehidupan bumi. Tapi kali ini ada yang sedikit berbeda. Di bumi, arus laut adalah gerakan yang memainkan peran penting dalam mempengaruhi iklim dan cuaca dengan mendistribusikan panas dari khatulistiwa ke kutub. Di matahari, arus ini lebih mirip lautan plasma, namun arus ini tidak hanya mengangkut panas, tapi juga membawa energi elektromagnetik. Hal ini terjadi karena matahari merupakan bola besar gas panas dan terionisasi yang intinya terus mengalir. Dengan menyatukan atom-atom hidrogen dan membentuk helium, bintang kita ini melepaskan energi yang sangat besar yang kemudian menghasilkan arus listrik yang mengalir deras. Dan jika ada arus, maka ada medan magnet. Akan lebih mudah dipahami jika kamu memikirkan eksperimen klasik dengan kawat dan paku yang mungkin pernah kamu lakukan di sekolah. Ketika mengalir melalui kawat, listrik menciptakan medan magnet di sekitar kawat. Jadi ketika kamu menghubungkan kawat ke baterai dan melilitkannya di sekitar paku, paku menjadi magnet. Hal ini mirip dengan bagaimana arus listrik menciptakan medan magnet di matahari. Seluruh proses yang menghasilkan medan magnet matahari ini disebut dinamo. Kita tidak bisa mengamatinya secara langsung, tapi kita bisa melihat efeknya di permukaan matahari. Ketika aliran plasma dan magnet menjadi tidak stabil dan kuat, maka akan muncul bintik-bintik matahari, yaitu area gelap di permukaan matahari. Banyak hal tentang cara kerja dinamo yang masih menjadi misteri, tapi para ilmuwan telah mempelajari sesuatu yang penting setelah mengamati bintik matahari selama berabad-abad. Proses dinamo mengikuti sebuah pola. Setiap dekade, dinamo menata ulang dirinya sendiri. Medan magnet kutub matahari melemah hingga akhirnya mencapai 0, kemudian kembali lagi, tapi dengan polaritas yang berlawanan. Pada tahun 50-an, para peneliti menemukan bahwa ketika bintik matahari mulai meningkat dan menjadi lebih intens, itu berarti kutub-kutub matahari bersiap untuk berbalik arah. Dan selama beberapa tahun terakhir, aktivitas matahari telah melampaui batas, maksudnya lebih banyak suar matahari, lebih banyak semburan radiasi elektromagnetik, dan lebih banyak gumpalan plasma yang terlontar keluar angkasa. Kita seolah-olah sedang duduk di barisan depan dalam pertunjukan kembang api paling epik di tata surya. Faktanya, matahari tidak pernah semeriah ini dalam 2 dekade terakhir. Saat ini para ahli menduga medan kutub hampir selaras dan terus melemah, semakin mendekati 0, tapi kita belum sampai pada titik pembalikan. Meskipun mungkin terdengar bahwa matahari membalikan kutub magnetnya seperti jarum jam setiap 11 tahun, kenyataannya tidak serapi kelihatannya. Peristiwa ini bisa jadi berantakan dan beberapa aspek dari fenomena ini masih sangat sulit untuk diprediksi. Ambil contoh siklus matahari terakhir, belahan bumi utara memulai perputaran magnetisnya pada awal Juni 2022, tapi kemudian mengalami hambatan dan bertahan di sekitar titik netral sampai akhir Juni 2024. Sementara itu, di belahan bumi selatan, segalanya berjalan lebih lancar dengan polaritas yang beralih pada pertengahan tahun 2013. Kali ini matahari benar-benar bersikap baik. Siklus kali ini tampaknya berjalan lebih mulus dengan peralihan kutub yang lebih merata. Tapi ini nih masalahnya. Proses pembalikan arah tidak pernah sama. Itulah yang membuat fenomena ini sangat menarik untuk diamati. Tapi pada saat yang sama, sulit untuk memprediksi bagaimana hal ini akan mempengaruhi kita di sini. Di bumi, kita tidak perlu terlalu khawatir tentang ledakan matahari intens yang terjadi 150 juta kilometer jauhnya. Tapi, jika dan hanya jika badai matahari mencapai planet kita, ancaman utama yang akan ditimbulkannya mungkin adalah gangguan pada satelit komunikasi di luar angkasa.
Namun hal-hal yang mungkin berbeda dalam pembalikan siklus yang terjadi pada tahun 2024 ini karena jumlah satelit telah meroket dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, sistem Starlink milik Elon Musk saja melibatkan lebih dari 4.000 satelit. Semua satelit ini bersama dengan satelit komunikasi dan GPS dapat terdampak atau bahkan hancur oleh badai matahari yang kuat. Meskipun kecil kemungkinannya badai matahari yang kuat menghantam bumi, tapi bukan tidak mungkin terjadi loh. Pada tahun 1859 saat peristiwa Carrington, badai terjadi di dekat puncak siklus matahari menyebabkan arus listrik melonjak melalui jalur telegraf, memicu kebakaran dan mengganggu pengiriman pesan ke seluruh dunia. Bumi menjadi hening karena komunikasi telegraf gagal. Bayangkan apa yang bisa dilakukan badai matahari terhadap sejumlah besar satelit kita saat ini. Badai ini dapat memengaruhi semua hal yang kita andalkan setiap hari, mulai dari komunikasi dan navigasi berbasis ruang angkasa hingga layanan perakiraan cuaca. Distribusi listrik di permukaan bumi juga bisa terpengaruh. Lupakan menonton YouTube atau sisi terang, karena jika peristiwa seperti itu terjadi hari ini, itu bisa menyebabkan kiamat internet, membuat banyak orang serta bisnis menjadi offline. Ada prediksi yang mengatakan bahwa jika kejadian sekelas Carrington terjadi hari ini, maka akan mengakibatkan kerusakan mulai dari 0,6 hingga 2,6 triliun dolar. Itu baru Amerika Serikat saja ya. Untungnya badai matahari sehebat peristiwa Carrington hanya terjadi sekali dalam 500 tahun. Kabar buruk bagi satelit komunikasi, tapi kabar baik bagi para pengamat aurora. Selama peristiwa Carrington, aurora borealis yang memukau menerangi langit saat pertunjukan cahaya kutub membentang jauh melampaui jangkauan biasanya. Cahaya utara terlihat sampai ke selatan hingga ke Cuba dan Honolulu, Hawaii, sedangkan cahaya selatan terlihat sampai ke utara hingga ke Santiago, Chili. Bagi banyak orang di seluruh dunia, ini adalah penampakan aurora pertama mereka, membuat mereka terobsesi dengan langit yang luar biasa cerah. Sebagian dari mereka mengira bahwa itu adalah akhir dari dunia, sementara yang lain memulai hari mereka lebih awal, mengira matahari telah terbit setelah mendengar kicauan burung dan melihat langit yang cerah. Saat ini kita tahu bahwa tidak ada yang aneh dengan hal ini, mengingat kemunculan aurora di garis lintang yang lebih rendah adalah salah satu efek yang diharapkan dari pembalikan kutub magnetik matahari. Biasanya fenomena yang memukau ini ditemukan antara 60 dan 75 derajat lintang, tapi selama pembalikan kutub magnetik terakhir pada tahun 2013, aurora yang intens dapat diamati di bawah 50 derajat. Para saksi mata menggambarkan aurora ini berwarna merah darah atau merah tua yang bersinar sangat terang sehingga kamu dapat membaca koran dengan cahayanya. Fenomena ini penting untuk dipelajari dan tidak perlu ditakuti. Pembalikan kutub magnet di matahari sebenarnya merupakan kesempatan besar bagi para ilmuwan untuk lebih memahami cara kerja bintang kita. Karena masih banyak bagian yang belum diketahui dari keseluruhan situasi dinamo, kita masih belum pandai memprediksi kenapa beberapa siklus matahari lebih kuat daripada yang lain atau kapan tepatnya lontaran massa corona akan terjadi. Namun, kemampuan untuk memprediksi hal tersebut menjadi semakin penting seiring dengan semakin jauhnya kita menjelajah ruang angkasa. Semakin banyak orang yang keluar angkasa, semakin banyak pula yang terpapar badai matahari yang kuat. Itulah sebabnya komunitas ilmiah ingin mengetahui lebih pasti kapan badai matahari dapat menyebabkan kerusakan pada pesawat ruang angkasa dan stasiun ruang angkasa. Selain itu, hal ini akan membantu para ahli meteorologi untuk membuat kemajuan dalam memprediksi cuaca, tidak hanya di bumi, tapi juga di luar angkasa. Tujuannya adalah untuk membuat perjalanan antariksa menjadi lebih aman seiring dengan meningkatnya minat misi berawak ke bulan dan Mars setiap tahunnya. Alasan lain kenapa penting untuk mempelajari pembalikan kutub matahari adalah untuk memahami dengan lebih baik bagaimana interior matahari yang misterius itu bekerja. Hal ini bisa membantu kita untuk mengetahui aspek-aspek lain dari bintang-bintang lain di alam semesta. Mungkin bisa lebih dekat untuk menjawab pertanyaan pamungkas, kenapa kita ada di sini?
Apa mungkin sebuah planet punya nggak cuma satu atau dua, melainkan banyak matahari? Yuk kita bayangkan apa yang akan terjadi pada kita kalau matahari tiba-tiba memutuskan untuk pecah jadi beberapa bintang kecil. Dalam pencarian planet mirip bumi di seluruh alam semesta, para ilmuwan telah menemukan bahwa sistem dengan 2 atau bahkan 3 bintang sebenarnya tidak terlalu langka. Bahkan banyak yang punya planet di zona layak huninya. Hampir setengah dari planet-planet ini bisa menampung kehidupan. Pengen banget rasanya lihat matahari terbenam di sana. Para ilmuwan bahkan mengatakan matahari kita tidak selalu kesepian dan bisa saja punya bintang pendamping yang disebut Nemesis. Mereka memperhatikan bahwa kepunahan massal di bumi terjadi setiap 27 juta tahun. Ini seperti sebuah siklus. Jadi, mereka beralih ke bintang-bintang untuk mencari tahu apa alasannya. Kemudian mereka berasumsi bahwa penyebabnya adalah bintang yang meninggalkan matahari kita sejak lama, tapi masih memengaruhi kita. Nemesis bisa ditemukan sekitar 1,5 tahun cahaya dari kita. Kedengarannya mungkin dekat ya, tapi itu hampir 24 triliun kilometer loh. Pasti seru naik mobil ke sana, cuma butuh 50 juta tahun kok. Nah, setiap kali melewati orbitnya, Nemesis bisa memengaruhi awan Oort. Awan Oort adalah area di sekitar tata surya kita tempat komet terbentuk. Keberadaannya belum terbukti, tapi para ilmuwan lumayan yakin tentangnya. Jadi, komet terbentuk di dalam awan ini dan kemudian masuk ke tata surya. Meski sangat jauh, bintang kedua dalam sistem ini bisa punya pengaruh yang besar. Tapi gimana kalau ada sistem dengan 4 bintang atau bahkan lebih? Apa mungkin? Sebenarnya mungkin aja, tapi makin banyak objek langit yang ada di dalamnya, makin sulit jadinya. Orbitnya jadi nggak stabil dan kacau banget. Dalam mekanika bintang, ini disebut masalah trisurya. Sangat sulit memprediksi orbit objek-objek dalam sistem seperti ini. Biasanya, orbitnya sangat acak dan unik. Isaac Newton adalah orang pertama yang menyadarinya. Dia mencoba menerapkan penemuan gravitasinya ke bumi, bulan, dan matahari. Dia pun kesulitan. Tidak mudah untuk memahami bagaimana 3 objek bintang mengorbit begitu stabil di sekitar satu sama lain. Dan itu cuma planet dan satelit. Bagaimana kalau memasukkan beberapa bintang? Aku senang ada orang lain yang mau memperhitungkannya. Aku ya. Ngomong-ngomong, kita tahu bahwa sistem trisurya sangatlah kacau. Tapi gimana kalau sistem dengan lebih banyak bintang? Itu amat sangat langka. Pada tahun 2021, NASA menemukan sistem 6 bintang. Itu nggak masuk akal. Yang pasti nggak ada planet di dalamnya. Tapi siapa tahu, mungkin kelak kita bakal nemu sistem seperti itu juga. Di dunia seperti itu, tarian gravitasinya sangat kompleks. Dibutuhkan kondisi yang sangat spesifik untuk menyatukan semuanya. Itu kayak berjalan di seutas tali di atas jurang. Dengan mengingat semua ini, coba bayangkan apa yang akan terjadi kalau matahari tiba-tiba berubah jadi beberapa bintang kecil. Kita butuh simulasi yang sangat mendetail, atau kita mungkin butuh belasan simulasi untuk bisa membayangkannya. Karena kalau enggak, kita cuma punya beberapa opsi. Opsi pertama, kita membagi matahari menjadi 5-10 matahari kecil. Sekarang kita sebar semuanya berdekatan. Semua matahari ini akan menghancurkan sistem kita dalam beberapa jam aja. Yap. Semua sistem bintang termasuk milik kita bergerak konstan melintasi alam semesta. Jadi semua bintang akan segera saling bertabrakan. Tabrakan ini akan mengarah pada terbentuknya supernova. Sistem kita bakalan berubah jadi nebula yang indah dan warna-warni. Bagi kita, itu akan terjadi hanya dalam beberapa menit. Kita bahkan gak sempat merasakan apapun. Dan semua planet di tata surya lama akan segera berubah jadi debu antariksa yang berkilau. Tapi itu bukan pilihan terbaik kan? Kita lihat apa ada opsi lain. Opsi kedua, karena nggak bisa ditaruh saling berdekatan, coba kita atur sejauh mungkin. Kalau ini yang terjadi, semua bintang itu bakalan pergi begitu aja. Dadah! Gaya gravitasi bintang-bintang itu terlalu lemah untuk menyatukan semuanya. Semua matahari itu akan meninggalkan tata surya, terbang ke angkasa luar dengan arah yang acak.
Setelah itu, planet-planet lainnya akan keluar dari orbitnya, termasuk planet kita yang malang tentunya. Kita akan menjadi planet pengembara. Awalnya, kita bahkan gak sadar bumi sudah keluar dari orbitnya. Dan kita gak sempat melakukan apapun sampai cuaca jadi dingin banget. Sungguh akhir yang menyedihkan dan puitis. Yang pasti, hasil dari kedua opsi tadi kayaknya menyedihkan ya. Oh, oke, kita masih punya opsi terakhir. Masalah utama kita adalah kita membuat tiap bintang kecil ini punya massa yang sama. Tapi lihat saja semua sistem multibintang yang telah kita temukan ini. Kita bisa lihat bahwa tak satu pun kelihatan seperti sekelompok bola bercahaya. Sebaliknya, ada beberapa bintang besar di sana dan sisanya yang kecil mengorbit di sekitarnya. Jadi, gimana kalau 2 bintang besar dan 2 bintang kecil? Bakalan gimana bumi nantinya? Orbitnya akan menjadi sangat tidak stabil. Kita bakal terguncang-guncang. Pasti nggak nyaman banget. Kita tahu bakalan gimana hasilnya. Karena mungkin ini terdengar gila, ini pernah terjadi satu kali. Yap, sekitar 70.000 tahun lalu, sebuah bintang tunggal mengunjungi tata surya kita. Itu adalah Katai Merah bernama Scholz. Katai Merah adalah bintang yang sangat kecil dan dingin. Tapi, kalau menurutmu 7.700 derajat Celcius itu termasuk dingin sih. Tapi, Katai Merah ini dianggap sebagai jenis bintang terlemah dan terdingin. Jadi, mungkin gak terlihat begitu besar dan terang di langit. Pada saat itu, nenek moyang kita, Homo sapiens, sudah ada menjalani kehidupan mereka. Dan coba bayangkan, mereka melihat ada bintang lain di langit yang mendekati matahari. Penasaran gimana pemandangannya waktu itu? Kemudian, Scholz melewati matahari dan terbang ke suatu tempat yang lebih jauh untuk menjelajahi angkasa luar. Kamu pasti mengira akan ada banyak bencana kan? Kalau beneran terjadi, kamu nggak bakal bisa nonton video ini sekarang. Tapi dari cerita ini, kita bisa lihat apa yang terjadi pada bumi selama peristiwa bintang seperti itu. Pada saat itu, sejumlah besar aktivitas vulkanis terjadi di planet kita. Juga ada hujan meteor yang hampir memusnahkan kita. Nenek moyang kita pasti pernah mengalaminya. Hal serupa akan terjadi di planet hipotesis kita yang punya 4 matahari. Tapi dalam skala yang jauh lebih besar, aktivitas gunung berapi yang konstan, gempa bumi, tsunami. Selain itu, panjang hari akan berubah, sama seperti panjang semua musim dan 1 tahun secara keseluruhan. Semua nggak akan stabil lagi karena perubahan gravitasi yang teratur. Dengan kata lain, kamu nggak akan tahu kapan musim dingin tahunan atau musim panas yang terik akan datang. Dan saat kita tepat berada di tengah-tengah 2 bintang, malam nggak akan ada. Kedua bintang itu akan menerangi kedua bagian planet kita, dan kita harus tidur di bawah sinar matahari yang cerah. Dan kalau menurutmu ini sudah buruk, ingat, kita juga akan diserang oleh lebih banyak sinar ultraviolet dan angin surya karena 4 matahari kita. Warnanya juga akan berubah. Matahari akan jadi Katai Merah yang warnanya jingga merah mencolok di langit. Kita juga akan melihat lebih banyak gerhana matahari, tapi bukan bulan, matahari yang akan menutupi matahari lainnya. Mungkin cuma akan sedikit lebih gelap. Jujur, mustahil akan ada yang bertahan di bumi setelah semua ini. Mungkin aja sih, tapi silakan coba 100 simulasi sendiri kalau kamu ingin memastikan. Tapi secara teori, kita bisa bertahan dalam sistem bintang biner sederhana. Misalnya, di salah satu sistem yang terdiri dari 2 bintang berdekatan. Keduanya harus 2 kali lebih kecil dari matahari kita. Nah, ini baru skenario yang sempurna. Dan itu sangat mungkin di masa depan. NASA saat ini sedang mengerjakan rencana untuk merelokasi keturunan kita ke Proxima Centauri b. Ini adalah planet di dekat sistem bintang yang paling dekat dengan matahari kita, Alpha Centauri. Dan siapa tahu, mungkin kelak kita akan benar-benar pindah ke sana. Terus kita bisa melihat bagaimana rasanya hidup dengan beberapa matahari. Kamu sedang melihat potret penuh matahari yang terbaik sejauh ini. Untungnya bintang induk kita yang berusia 4,5 miliar tahun itu tidak menggunakan riasan apapun untuk memperbaiki warna kulitnya sebelum pemotretan ini. Dan sekarang kita bisa mempelajari permukaannya dengan sangat detail. Foto ikonik ini diambil pada bulan Maret 2022. NASA ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku matahari dan dampaknya terhadap kehidupan di bumi dan masa depan teknologi luar angkasa kita, tentu saja.
Untuk itu, mereka meluncurkan misi satelit Solar Dynamic Observatory atau SDO pada bulan Februari 2010. Pemotretan legendaris ini terjadi 12 tahun kemudian. Ketika SDO berada di tengah-tengah antara bumi dan matahari, para ilmuwan harus menyusun 25 gambar individu seperti sebuah puzzle. Jadi foto akhirnya mengandung 83 juta piksel. Ya, resolusi ini 10 kali lebih baik daripada layar TV 4K mewahmu. Lihatlah pola seperti kue yang menakjubkan ini. Biasanya permukaan matahari yang terang akan tertutupi oleh cahaya ketika kita mengamati bintang tersebut dari bumi. NASA menjelajahi cahaya di luar jangkauan tampak, sehingga mereka bisa menemukan detil-detil yang tidak tampak dari wajah matahari. Apabila kamu menyesuaikan selfie dengan filter dan efek, kamu bisa mendapatkan potret yang sama sekali berbeda, menonjolkan bagian wajah yang berbeda, bahkan yang kamu tidak ketahui keberadaannya. Prinsip yang sama berlaku di sini. Semua bola plasma ini adalah foto matahari yang sama, yang dipotret pada panjang gelombang elektromagnetik yang berbeda. Bintik-bintik dan pola yang tampak bisa membantu kita memahami peristiwa yang terjadi di dalam kulit matahari dengan lebih baik. Pada kecepatan cahaya, seharusnya berarti sangat cepat. Namun sinar keemasan pink yang membelai pipimu saat fajar telah menempuh perjalanan yang panjang dan sangat tua dalam ukuran manusia. Foton yang dihasilkan oleh inti matahari membutuhkan waktu antara 10.000 hingga 170.000 tahun untuk bergerak melalui atmosfer bintang. Dan kemudian sekitar 8 menit lagi untuk mencapai bumi. Jadi mari kita telusuri apa yang membuat foton-foton itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Tur kita dimulai dengan lapisan atas atmosfer matahari. Ingat dewa-dewi matahari dalam film dan drama teater? Mereka sering mengenakan mahkota mewah dengan sinar kemasan. Nah, matahari yang asli juga memiliki korona yang mewah yang merupakan lapisan terluar atmosfernya. Tapi tentu saja, ukuran dan kemegahannya tidak sebanding dengan mahkota kostum plastik itu, dan bentuknya pun tidak begitu stabil. Korona adalah selubung gas yang menyelubungi bintang induk kita, jadi ukuran dan bentuknya selalu berubah-ubah karena pengaruh medan magnet matahari. Kamu bisa melihat mahkota ini dengan mata telanjang dari bumi selama gerhana matahari total. Tampak seperti radiasi yang indah dan intens di sekitar piringan matahari yang sepenuhnya terhalang oleh bulan. Korona membentang sejauh 8 juta kilometer di atas permukaan matahari, sedangkan planet biru kita hanya berdiameter 13.000 kilometer. Jadi satu sinar hipotetis dari korona sama dengan deretan sekitar 625.000 planet seukuran bumi. Dan tiba-tiba semua masalahku mulai tampak kecil. Ini fakta menarik lainnya. Korona matahari agak melanggar hukum fisika yang diketahui karena korona matahari lebih panas dari yang seharusnya. Suhunya mencapai 1 juta derajat Celcius, sedangkan permukaan matahari hanya sekitar 5.000 derajat Celcius. Meskipun kata hanya tidak cocok di sini karena masih sangat hangat dalam ukuran manusia. Biasanya suhu cenderung turun ketika kamu bergerak lebih jauh dari sumber panas. Tapi tidak demikian di sini. Para ilmuwan antariksa masih kebingungan menyelidiki misteri ini. Untungnya, pemotretan baru-baru ini memungkinkan kita untuk menjelajahi apa yang terjadi di dalam benda panas yang sangat besar ini tanpa risiko kehilangan pandangan. Sebagai contoh, perhatikan bintik-bintik terang yang indah ini. Bintik-bintik ini menggambarkan suar matahari yang terjadi di bawah lapisan korona. Suar matahari adalah ledakan dahsyat yang terjadi ketika medan magnet saling bertabrakan. Ketika hal itu terjadi, medan magnet berubah bentuk dan dengan cepat menata ulang. Medan itu muncul dari plasma yang sangat bergejolak, sehingga peristiwa ini tidak mengherankan bagi cuaca setempat. Siapa sangka kalau matahari memiliki bintik-bintik gelap di kulitnya seperti halnya manusia. Area gelap ini dikenal sebagai lubang korona. Penduduk bumi bisa merasakan dampaknya saat mengamati cahaya aurora yang indah di daerah kutub. Lubang korona terlihat lebih gelap karena plasma di area ini lebih dingin, tidak terlalu padat, dan terbuka secara magnetis. Kondisi ini memungkinkan angin matahari untuk lepas keluar melintasi tata surya dan bukannya bertahan di permukaan matahari. Dan ketika mereka menabrak magnetosfer bumi, aurora muncul dan memukau mata kita. Syukurlah medan lokal mendinginkan angin matahari. Tidak ada yang ingin matanya meleleh, bukan? Nah, jika kita mencari analogi untuk rambut matahari, kandidat terbaiknya adalah tonjolan matahari. Lingkaran plasma terang yang besar ini muncul dari permukaan matahari dan membentang sejauh ribuan kilometer ke angkasa. Umurnya bervariasi dari beberapa hari hingga beberapa bulan. Ini adalah salah satu peristiwa yang paling umum terjadi di wilayah ini.
Meskipun penjelasan rinci pertama tentang tonjolan matahari sudah ada sejak abad ke-14, para ilmuwan modern masih meneliti bagaimana dan mengapa tonjolan matahari terbentuk. Menyelam lebih jauh ke dalam, kita menghadapi wilayah transisi. Ketebalan lapisan ini sekitar 100 km, dan cuaca setempat tidak bisa dibayangkan. Temperatur dapat meningkat hingga 500.000 derajat Celcius. Lapisan transisi berada di antara korona dan wilayah terakhir atmosfer matahari yang disebut kromosfer. Ngomong-ngomong, selamat datang di perhentian kita berikutnya. Wilayah kromosfer terkenal dengan misteri ilmiah yang disebut spicule. Ikuti ucapanku, spicule. Itu seru juga. Semburan plasma yang spektakuler seperti rumput ini melesat ke atas dari permukaan matahari dan mencapai kecepatan sekitar 100 km per detik. Seolah-olah mereka melompat di atas trampolin dari permukaan matahari. Setiap spicule bertahan selama beberapa menit di angkasa sebelum jatuh kembali ke atmosfer matahari. Para astronot mengalami kesulitan untuk menjelaskan bagaimana partikel bermuatan magnet bisa lolos dari gravitasi matahari yang sangat besar ketika berada sangat dekat dengannya. Jawaban yang mungkin muncul pada tahun 2017. Sekelompok ilmuwan menemukan bahwa partikel netral memberikan daya apung ekstra kepada partikel bermuatan magnet agar melepaskan diri dari gravitasi matahari untuk sementara waktu. Itu lebih baik daripada penjelasan sepupuku yang mengatakan pikiran bahagia dan debu peri. Ya. Sekarang mari lanjutkan perjalanan 1700 km ke dalam melalui kromosfer untuk mencapai permukaan matahari, fotosfer. Tebalnya sekitar 400 km. Tapi tidak seperti planet bumi, permukaan matahari sama sekali tidak padat atau stabil. Temperatur di sini sangat panas sehingga tidak memungkinkan adanya materi. Di sisi lain, para ilmuwan sering menyebut plasma sebagai wujud materi keempat. Dan mengapa tidak? Plasma terbuat dari atom yang terionisasi dan elektron bebas, sehingga pantas disebut materi. Lalu apa masalahnya? Mungkin suatu hari nanti kita akan bertemu dengan peradaban lokal masyarakat plasmoid. Tapi kupikir lebih baik kita melewatkan pelukan hangat mereka. Kau tahu kan? Panas, panas, panas. Bagaimanapun, fotosfer adalah perhentian terakhir kita karena manusia tidak memiliki teknologi untuk menjelajahi matahari lebih dalam. Jadi jika kalian ingin belajar lebih banyak, kalian harus menciptakan pesawat ruang angkasa kalian sendiri. Tapi waktu sangat terbatas. Kalian hanya punya waktu sekitar 7-8 miliar tahun. Setelah itu, matahari akan memudar menurut perkiraan para ilmuwan. Sebenarnya, para ilmuwan yang sama akan pergi duluan. Namun, kamu memiliki pesaing yang serius. Parker Solar Probe milik NASA adalah juara saat ini untuk penyelaman terdalam ke matahari. Wahana ini berhasil menempuh jarak 7,3 juta kilometer dari permukaan matahari menuju intinya pada tanggal 27 September 2023. Dan kemudian, Parker Probe mengulangi rekornya sekali lagi pada bulan Desember di tahun yang sama. Jadi mengapa tidak meleleh, tanyamu? Wahana ini telah dirancang untuk bertahan dalam kondisi yang sangat panas dan fluktuasi suhu. Wahana ini dilengkapi dengan perisai panas khusus dan sistem otonom yang melindungi misi dari cahaya matahari yang sangat besar. NASA memiliki rencana ambisius lainnya. Pada bulan Desember 2024, Parker akan mencapai jarak terdekatnya dengan matahari. Wahana ini akan melesat lebih cepat dari yang pernah dilakukan oleh benda-benda buatan manusia, yaitu dengan kecepatan 700.000 km per jam. Wahana ini akan berada 6,1 juta kilometer dari permukaan matahari yang panas dan bercahaya. Ini seperti mendarat di sebuah bintang. Para astronom telah membandingkan peristiwa epik yang akan datang ini dengan pendaratan di bulan. Kupikir akan lebih aman jika kita mendarat di malam hari. Ya, kamu benar. Itu lelucon lama. Bintang biduk. Bintang besar berwarna merah ini baru saja meledak. Plasma merah berhamburan dan bergetar di permukaannya. Bintang ini membakar objek lain di sekitarnya, kemudian wuss, seketika menghilang. Tapi sesaat kemudian, bintang biduk muncul di pusat tata surya kita, menggeser posisi matahari. Dan bola kuning yang biasa kita lihat di siang hari itu telah berganti menjadi bola raksasa merah. Diameternya 25 kali lebih panjang dan bobotnya 30% lebih berat dari matahari. Suhu bintang biduk memang lebih dingin dari matahari, tapi karakteristiknya bikin kita merinding.
Jarak antara bumi dengan bintang ini 25 kali lebih dekat dari sebelumnya. Semua air di laut dan sungai mulai menguap. Area yang dulunya jadi hutan hujan tropis seketika berganti rupa menjadi gurun gersang. Tapi senja dan pagi hari terlihat lebih cantik. Kalau kamu memandangi langit fajar dari atas gedung Empire State, akan muncul berkas sinar di atas cakrawala. Pancarannya sangat menyilaukan karena bintang biduk 110 kali lebih terang dari matahari. Kemudian, bintang ini naik ke atas langit. Bulatan di cakrawala semakin membesar hingga seisi langit cuma dipenuhi rupa bintang merah ini. Posisi bintang biduk terus mendekat sampai kamu bisa melihat badai plasma panas di permukaannya. Terjadi ledakan dan semburan massal secara berkala. Sejumlah materi tersembur dari permukaan bintang dengan kecepatan mencapai 2000 km per jam. Materi ini berbentuk melengkung dan menempel di kedua ujung bintang biduk. Kamu juga harus memakai pakaian luar angkasa super canggih agar bisa mengamati bintang terbit. Sedangkan kehidupan di bumi telah lama terhenti. Kondisinya terus memburuk karena tiap 8 hari sekali bintang biduk akan bertambah terang. Planet kita juga semakin menyerupai Venus. Posisinya sangat dekat dengan matahari dan suhunya juga terlalu panas sehingga tidak kondusif untuk menyokong terbentuknya kehidupan. Oke lah, selagi planet kita semakin dingin, gimana kalau kita taruh Proxima Centauri aja di pusat tata surya? Objek langit ini bukan bintang merah, tapi katai merah. Ukurannya hampir 7 kali lebih kecil dari matahari, sedangkan bobotnya hampir 9 kali lebih ringan. Seisi laut dan sungai di bumi nggak akan menguap, tapi permukaannya beku. Hutan dan rimba diselimuti salju selama kurang lebih 1 minggu, suhu global di bawah 0. Saking gak kuatnya, tumbuhan yang berhabitat di tempat dingin pun mulai punah. Kebanyakan tumbuhan ini mengandalkan energi matahari, sedangkan ketersediaannya terus menipis. Tapi, jauh di bawah lapisan es, masih terdapat air. Suhunya terus naik karena terkena inti bumi yang panas. Mikroorganisme akan bisa bertahan hidup, bumi terlihat lebih redup layaknya senja yang terus datang. Bulan juga sangat sulit dilihat, dan parahnya lagi, satelit alami kita ini nggak bisa memancarkan cahaya sendiri karena cuma memantulkannya dari sinar matahari. Kalau Proxima Centauri jadi bintang induk kita, bulan akan terlihat sangat gelap. Yang lebih pelik justru orbit bumi. Matahari punya gaya gravitasi yang membuat bumi kita berpredikat sebagai zona Laikuni. Suhunya nggak terlalu panas maupun dingin. Nah, gravitasi Proxima Centauri jauh lebih lemah, dan bumi perlahan bergerak menjauhi bintang ini. Planet kita bisa saja menabrak asteroid atau planet lain yang melayang di ruang angkasa. Yang lebih parah lagi, justru kalau Proxima Centauri nggak bisa menahan bumi, lalu bumi terlempar keluar menuju ruang angkasa yang gelap. Maka bisa dipastikan bumi nggak akan lagi menjadi planet yang Laikuni. Oke lah, kita ganti aja pusat tata surya kita dengan Sirius atau bintang paling terang di langit malam. Padahal ukurannya cuma 70% lebih besar dari matahari kita, tapi suhunya hampir 2 kali lebih panas. Jadi, selain terang, cahayanya juga sangat ngebul. Warnanya bukan kuning, tapi perpaduan antara putih dan biru. Saat berada di luar ruangan, kamu perlu pakai kacamata untuk melindungi matamu. Aspal jalanan juga pasti akan bergolak. Memangnya kamu mau keluyuran di luar rumah dalam kondisi seperti itu? Kalau kamu mau masak telur di pinggir jalan juga bisa. Dan pastinya, dalam kondisi ekstrim seperti ini, semua kehidupan di bumi sudah lama lenyap. Bukan cuma masalah suhu aja loh, Sirius juga memancarkan banyak radiasi. Meski bisa melindungi bumi dari radiasi sinar matahari, atmosfer belum bisa menangkal radiasi Sirius. Bikin tata surya kita lebih nyeleneh yuk. Gimana kalau pakai sistem bintang ganda aja? Dalam sistem ini, 2 bintang mengitari bintang induk yang sama. Ada juga bumi kita yang masih baik-baik saja. Faktor utamanya ada 2, yaitu ukuran dan kecerahan bintang. Kedua bintang ini nggak terlalu besar, cahayanya juga nggak seterang matahari. Asalkan bumi kita berada di zona aman, semuanya akan baik-baik saja. Saat fajar menyingsing, 1 bintang akan terlihat di bawah cakrawala, lalu disusul oleh bintang lainnya. Meski begitu, pemandangan indah ini akan segera berubah menjadi ledakan dahsyat. Dalam sistem bintang ganda, salah satu bintangnya akan selalu lebih besar. Lama-lama, bintang besar ini akan menarik materi dari bintang yang lebih kecil, lalu menelannya. Bintang besar ini akan mencapai masa kritisnya, lalu meledak. Ledakannya hampir sekuat supernova dan mampu menghancurkan seluruh sistem tata surya. Cahaya yang dihasilkan akan bisa dilihat dari jarak sejauh ratusan tahun cahaya.
Setelah kejadian ini, muncullah nebula raksasa di tata surya kita. Materinya terbuat dari debu dan partikel bintang yang tersisa. Lanjut ke bagian alam semesta yang bikin kita geleng-geleng kepala. Lubang hitam. Objek ini mendepak matahari dari pusat tata surya kita. Gelagatnya misterius dan menakutkan, ia juga mampu menyedot semua objek yang ada di dekatnya. Di dekat lubang hitam, ternyata ada loh zona Laikuni. Jaga jarak aja lah daripada terhisap ke dalam perangkapnya. Jarak Merkurius dan Venus terlalu dekat dengan lubang hitam. Jadi kemungkinan besar keduanya akan terkoyak lalu bergerak menuju horizon peristiwa. Area ini menjadi perhentian terakhir sebelum keduanya menabrak singularitas atau inti dari lubang hitam. Masalah besarnya hanyalah cahaya dan waktu. Lubang hitam menyerap cahaya, bukan memancarkannya, maka bumi akan menjadi dingin dan gelap. Dan di dekat objek besar, waktu akan berjalan lebih lambat. 1 detik di dekat lubang hitam bisa saja setara dengan berminggu-minggu atau malah berbulan-bulan di ruang angkasa. Kita memang gak akan tahu perbedaannya, tapi seluruh objek di sekitar kita akan berjalan relatif lebih cepat. Objek apapun bisa berubah menjadi lubang hitam kalau dimampatkan sampai ukurannya sesuai. Matahari bisa menjadi lubang hitam kalau diameternya menyusut hingga sepanjang 6 km. Dan bumi juga bisa menjadi lubang hitam kalau diameternya terus dimampatkan hingga sepanjang 1,8 cm. Wah, pusat tata surya kita sudah ditempati oleh batu angkasa kecil, bintang neutron, diameternya sekitar 30 km. Sebagian meteorit pun lebih besar dari bintang neutron, tapi massa bintang ini seberat matahari, jadi gaya gravitasinya hampir sama dan orbit bumi tetap. Namun begitu, bintang neutron memancarkan sinar yang hampir tidak bisa dilihat. Akibatnya, bumi diselimuti malam permanen. Tetap aja sih, suhunya terus memanas. Saat bintang neutron terbentuk, suhunya bisa berkali-kali lipat lebih panas dari matahari. Tapi seketika menjadi dingin hingga suhu normal. Jadi kemungkinan seluruh kehidupan di bumi nggak akan ngebul. Selain itu, bintang kecil ini berputar sangat cepat dan bisa berubah menjadi pulsar atau objek yang bersinar terang di kedua sisi bintang tersebut. Bintang neutron juga memancarkan radiasi pada kecepatan tinggi. Cahaya ini akan membuat planet kita benar-benar steril. Dalam kondisi ini, semua bentuk kehidupan nggak bisa bertahan. Beralih ke bintang terbesar yang pernah ada, Stephenson 218. Bintang merah ini 2150 kali lebih besar dari matahari. Dan kalau kita menaruhnya di pusat tata surya kita, tepinya akan berada di orbit Saturnus. Maka Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan Jupiter sudah tertelan oleh bintang raksasa ini. Saturnus, Uranus, dan Neptunus terpanggang dalam api seperti kacang panggang, kemudian akan langsung menguap. Hal ini juga bisa terjadi pada matahari kita, makin tua umurnya, makin merah dan besar pula penampilannya. Kemudian, bahan bakarnya atau hidrogennya akan habis. Matahari mulai membakar unsur intinya yang lebih berat, akibatnya matahari mengembang, lalu kita akan bisa menyaksikan pemandangan matahari terbit dan terbenam yang lebih indah. Tapi suhunya sangat tinggi. Menurut teori, matahari akan membesar dan menelan bumi, kemudian akan meledak dalam supernova tanpa menyisakan materi apapun.